pemirsa, kita berjumpa dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Nah, luar biasa sekali bahwa kali ini kita akan berbincang terkait dengan promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan saat ini kami berada di wilayah Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Baik, kita akan berbincang terkait dengan hindari kehamilan 4 terlalu untuk mencegah anak stunting. Nah, 4 terlalu itu apa saja pemirsa? Nanti akan kita bahas selengkapnya tentunya. Sudah hadir bersama kami saat ini Dr. Anda Lucy Kurniasari atau yang akrab disapa Ning Lucy, anggota Komisi 9 DPR RI. Ning Lucy, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum para pemirsa JTV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga Bapak Sukamto SEMSI, Koordinator Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pak Sukamto, terima kasih juga sudah hadir. Selamat sore para pemirsa dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Kota Surabaya sendiri pemirsa sudah hadir Ibu Dr. Ati Tri Arini Mkes, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk KB dan KK OPD KB Kota Surabaya. Dr. Ati, terima kasih sudah ikut hadir di sini ya. Nanti kita akan berbincang ini hindari kehamilan 4 terlalu begitu bersama Ninusi dan juga Bapak Sukamto. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada kesempatan ini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, Ning Lucy, Pak Kamto, Dr. Ati, luar biasa ya Bapak Ibu di kawasan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya ini antusiasmenya kita berbincang terkait dengan hindari kehamilan 4 terlalu untuk mencegah anak stunting. Saya ke Ning Lucy dulu. Ning Lucy, kalau kita bicara soal alat kontrasepsi, tentunya selain untuk mengendalikan kuantitas penduduk, juga bisa menciptakan kualitas sumber daya manusia yang optimal tentunya, begitu ya, dengan kehamilan yang terencana. Bagaimana pendapat Ning Lucy terkait hal ini? Ya. Jadi KB itu bukan melarang orang hamil, tapi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Dan untuk menunda dan mencegah kehamilan kita mengenal 4T, 4 terlalu. Yang satu adalah terlalu muda. BKKBN menghimbau untuk perkawinan 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Karena 21 perempuan kesehatan reproduksinya sudah siap untuk hamil. Yang kedua, terlalu tua. Terlalu tua kalau 35 tahun ke atas. Sebaiknya yang ingin hamil di bawah 35 tahun. Lalu kemudian terlalu dekat. Terlalu dekat jaraknya dianjurkan minimal 2 tahun. Karena anak pertama sudah selesai menyusui. Jadi ASI eksklusif diberikan 6 bulan, lalu kemudian disarankan diteruskan selama 2 tahun. Idealnya sebetulnya satu rumah tangga itu hanya ada 1 balita. Namun kalau dikatakan sekurang-kurangnya ya harus 2 tahun ya ininya. Lalu kemudian terlalu yang keempat adalah terlalu sering hamil, tentunya sangat berbahaya. Jadi kalau bisa terjadi perdarahan juga, itu yang harus kita sering sosialisasikan ke masyarakat. Baik, Ning Lucy. Nah, kemudian Pak Sukamto, kalau BKKBN Provinsi Jawa Timur sendiri strateginya seperti apa yang sudah dilakukan untuk ikut menyukseskan gerakan hindari 4T atau 4 terlalu ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lucy, Komisi 9 DPR RI, mitra kerja BKKBN seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur aja. Strategi BKKBN banyak yang kita lakukan sudah. Salah satu di antaranya yang terbaru adalah pembentukan tim pendamping keluarga. Kita membentuk tim pendamping keluarga di Kota Surabaya sendiri 6.641 orang. Di Jawa Timur itu 93.729 orang. Artinya apa?
dengan nanti mengedepankan konseling antar personal atau keluarga, bahwa nanti tim pendamping keluarga ini akan melakukan KIE kepada masyarakat. Salah satu diantaranya programnya adalah bagaimana menghindari 4T, bukan T4 nggih. Kalau T4 itu tempat tinggal tidak tetap. Tapi kalau 4T itu kan satu diantaranya tadi sampaikan Bu Lucy, kita itu jangan terlalu muda menikah. Kedua, jangan terlalu tua mempunyai anak. Yang ketiga adalah jangan terlalu sering melahirkan. Yang terakhir adalah jangan terlalu banyak. Nah, dari 4T ini, terhindar dari 4T ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Paling tidak adalah Bapak Ibu sekalian ikuti anjuran pemerintah. Banyak kita mempunyai kader KB, kita mempunyai penyuluh keluarga berencana yang hadir di hadapan kita semuanya juga sama-sama. Bagaimana menjadi tool pemerintah untuk melakukan KIE kepada masyarakat. Karena apa? Dengan adanya tim pendamping keluarga ini nanti minimal dari calon pengantin 3 bulan sebelum menikah dicek lingkar lengan atasnya, kemudian tinggi badannya, kemudian HB-nya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan nanti sebelum menikah itu supaya sehat jasmani dan juga sehat rohani. Kemudian yang lain juga, kalau nanti sudah ibu-ibu sudah menikah dan sudah melahirkan, para tim pendamping keluarga ini juga akan mendampingi ibu-ibu semuanya. Bagaimana memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal 6 bulan. Bahkan nanti setelah 6 bulan diberikan MPASI, artinya makanan penambahan pengganti ASI. Ini juga sangat penting. Bagaimana kesiapan teman-teman tim pendamping keluarga 2021, 2022 sudah dilakukan pelatihan secara komprehensif di seluruh kecamatan di Jawa Timur. Baik Pak Sukamto, nanti akan kita lanjutkan terkait penjelasan tersebut di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Sore masih akan hadir kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Salam BKKBN. Baik, tetap terjaga semangatnya Ning Lucy, Pak Kamto dan juga Dr. Ati. Ini Bapak Ibu di sini. Baik Pak Kamto, monggo dilanjutkan terkait penjelasan strategi itu tadi. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa BKKBN tidak hanya satu strategi yang digunakan. BKKBN melalui mitra kerja DPR RI Komisi 9 ini setiap tahunnya melakukan bagaimana kampanye. Saat ini adalah kampanye percepatan penurunan stunting. Ini luar biasa. Dilaksanakan di beberapa wilayah, mulai dari Pacitan sampai dengan di Banyuwangi. Salah satu diantaranya adalah membantu BKKBN. Bagaimana kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Baik program Bangga Kencana sendiri, singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Atau juga program-program yang sekarang ini lagi in adalah percepatan penurunan stunting. Kemudian yang kedua, melalui publikasi berbagai media sosial, media luar ruang, BKKBN juga mengembangkan. Ada namanya aplikasi siapbahagia.com. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa melihat, bisa mengikuti, karena apa? Intinya adalah konseling. Tidak hanya bagi orang tua, bagi remaja dan juga bagi Bapak Ibu yang punya balita. Bahkan Bapak Ibu yang ingin melaksanakan atau menunda kehamilan, di situ ada konselingnya. Di situ dipandu oleh orang-orang pakar, konselor yang luar biasa di Jawa Timur. Hampir 8 orang konselor yang mengampu kaitannya dengan konselor terkait dengan aplikasi siapbahagia.com. Kemudian yang lain adalah ada juga kegiatan yang sekarang lagi juga dilakukan di berbagai wilayah. Misalkan ada namanya sekolah orang tua hebat atau SOT. Salah satu diantaranya adalah bagaimana orang tua ini bisa mendampingi remajanya, mendampingi balitanya dalam rangka pengasuhan keluarga untuk ke depan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang berkualitas. Baik Pak Sukamto, luar biasa, kita beri aplaus baik itu untuk DPR RI maupun BKKBN Provinsi Jawa Timur khususnya. Nah Dr. Ati bisa dijelaskan kepada kami seperti apa kemudian strategi yang dilakukan oleh OPD KB Kota Surabaya sendiri untuk turut mensukseskan ya gerakan hindari 4T itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sudah diceritakan panjang lebar nih Pak sama Pak Sukanto strategi-strateginya. Termasuk kalau Surabaya sendiri setelah melaksanakan itu semua ya, kita sudah sosialisasi masif. Dan terutama sekali kalau Surabaya itu didukung oleh kader-kader Surabaya hebat, tim pendamping keluarga. Kita juga punya kader pendamping ibu hamil ya. Yang dimana ketika hamilnya beresiko tinggi atau beresiko itu benar-benar didampingi sampai dengan melahirkan, sampai dengan masa nifas ya, agar ibu bayinya sehat. Yang kedua juga kita ada pendamping 1000 HPK ya, jadi mulai dari catin ya sebelum hamil itu sudah didampingi. Pasangan usia subur juga yang menikah tapi belum hamil ya, belum dikaruniai anak juga didampingi sampai dengan nanti hamil, sampai dengan nanti balita usia 2 tahun minimal ya, karena 2 tahun ini adalah periode emas ya. Jadi ada 4 sasaran ya, terutama untuk kita sosialisasi terkait dengan 4T dan dalam rangka untuk pencegahan stunting, yaitu tadi sudah sampaikan remaja, pus, catin, ibu hamil, ibu nifas, ibu baduta, dan ibu balita. Kalau ibu balita, ibu badutanya kita juga ada punya tadi sampaikan sekolah orang tua hebat ya, melalui program BKB-nya supaya orang tua ini tahu pola asuh yang benar sehingga terframe bahwa jangan punya anak dulu gitu ya. Kalau punya anak dulu nanti anak saya tidak akan mendapatkan pengasuhan yang tepat seperti itu. Dan tidak hanya pada ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu ini paling sering mendapatkan ilmu ya di mana-mana. Kalau misalnya kita menghadirkan itu pasti banyak ibu-ibunya. Kita juga sosialisasi ke bapak-bapak supaya bapak-bapak itu tahu bagaimana pola asuh yang benar. Karena anak ini bukan anaknya ibunya saja kan ya, anaknya bapaknya juga gitu ya. Supaya juga ketika KB loh bener ya. KB itu juga begitu. Kita juga menyampaikan bahwa KB itu juga bisa diikuti oleh bapak-bapak, tidak hanya ibu-ibu seperti itu. Jadi kita sosialisasi secara masif tidak hanya pada yang mengalami 4T ini, tapi juga keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Ya, terima kasih. Baik, Dokter Ati. Nah, Ning Lucy, kalau terkait dengan pengendalian penduduk sendiri, apakah kemudian ada peraturan perundangan yang terbaru begitu yang mengaturnya? Ya, jadi kita mulai dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan. Di situ di pasal 78 itu mengatur spesifik mengenai KB untuk pasangan usia subur. Lalu kemudian diikuti lagi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 di mana mengatur mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga. Lalu ada lagi turunannya Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014. Ini juga mengatur kependudukan, pembangunan keluarga, dan ditambah lagi satu sistem informasi keluarga. Yang terakhir adalah Perpres nomor 72 tahun 2021 di mana Presiden Republik Indonesia mengamanahkan BKKBN sebagai leading sektor penanganan stunting. Baik, luar biasa. Dan tentunya Ning Lucy, Pak Kamto dan juga Dokter Ati, yang harus memang kita tekankan bersama adalah bahwa program ini tidak akan berjalan sukses tanpa sinergi seluruh pihak, utamanya juga Bapak Ibu dan juga masyarakat, karena DPR RI tidak bisa berjalan sendiri, BKKBN pun demikian begitu ya. Jadi mari kita bersama sukseskan Bapak Ibu begitu ya, ini adalah program pemerintah yang sangat luar biasa. Salam BKKBN. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Bincang Sore masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Kami membahas terkait dengan hindari kehamilan 4 terlalu untuk mencegah anak stunting. Yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu sering. Tapi kita akan salam BKKBN dulu Bapak Ibu. Salam BKKBN. Baik, nah Ning Lucy, Pak Kamto, Dokter Ati, sudah ada satu ibu dan satu bapak seperti yang tadi disampaikan Dokter Ati, bahwa anak-anak bukan hanya anaknya ibu gitu ya, tapi anaknya bapak juga. Representasinya adalah di sini. Baik Ibu, monggo. Dengan Ibu siapa, dari mana, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya
Nama saya Bu Inaya dari KSH Gunung Anyar. Yang mau saya tanyakan, kita sebagai kader KSH di wilayah kita masing-masing, apa yang bisa kita bantu untuk pencegahan stunting? Bapak monggo, dengan Bapak siapa? Saya dengan Fauzi dari Kapasan. Bapak Fauzi. Baik, monggo pertanyaannya Pak. Yang saya mau tanyakan terkait dengan pengkaderan di BKKBN sendiri, apakah itu bisa lebih mendalam menyentuh ke setingkatan RT? Soalnya yang lebih terkena nanti masyarakat yang setingkatan bawah yang di RT itu. Terus yang kedua, bagaimana BKKBN bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait ekonomi. Mungkin ada keluarga yang dalam segi ekonomi kurang mampu, sehingga nanti untuk ke masa-masa kehamilannya, untuk asupan gizinya itu bisa disupport dari pemerintah. Monggo silakan Pak Kamto. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan yang luar biasa. Ini yang pertama dari Ibu Inayah Manyar. Apa yang bisa dilakukan para kader jika ingin ikut andil dalam rangka penurunan stunting? Sederhana aja. Kader-kader yang tim pendamping keluarga yang sudah ada kalau di Surabaya namanya KSH ya. Kader Surabaya Hebat. Ini adalah irisan dari kader tim pendamping keluarga yang sudah dilatih, Bu. Bapak sekalian sudah dilatih. Di 38 hampir 666 kecamatan. Dilatih dengan apa? Bagaimana cara mendampingi 3 sasaran tadi. Yang pertama adalah untuk calon pengantin. Yang kedua adalah ibu hamil atau ibu melahirkan. Yang ketiga adalah keluarga yang mempunyai baduta atau balita. Dengan cara apa? Kader tersebut dibekali namanya aplikasi LSIMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Kemudian dari situ nanti ibu-ibu sekalian bisa mengembangkan konseling antar pribadi dan keluarga. Kenapa kita ngambil dari tim pendamping keluarga desa? Karena desa itu adalah teman-teman yang tahu persis di lingkungannya. Siapa yang lulus sekolah, siapa yang baru menikah, siapa yang punya balita dan sebagainya. Kemudian inilah dari hulu inilah yang kita lakukan. Supaya nanti apa? Supaya nanti bahwa sasaran tepat sasaran. Tidak hanya di tingkatan atas tengah saja, tapi di tingkatan bawah ini benar-benar menyentuh sasaran kepada masyarakat. Kemudian yang bisa dilakukan banyak, Bu. Monggo nanti Bapak Ibu sekalian sekarang zamannya gadget. Bapak Ibu jangan digunakan gadget untuk negatif, tetapi positif banyak. Tinggal klik apa itu stunting, bagaimana melakukan pencegahan stunting. Semuanya sudah tertera. BKKBN mengembangkan publikasi ini berbagai media. Jadi tinggal klik saja, ibu-ibu sudah tahu dan bisa melihat bagaimana cara mencegah stunting itu dengan baik. Salah satu diantaranya adalah pola pengasuhan. Makanya BKKBN tidak bisa kerja sendiri. Karena apa? Kita meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat itu adalah butuh waktu. Butuh kerja keras dari seluruh kementerian lembaga. Sekaligus juga menyambung pertanyaan Pak Fauzi, BKKBN sudah mengembangkan Pak sampai dengan tingkat RT dan juga tingkat RW. Salah satu diantaranya adalah contoh, BKKBN melaksanakan pendataan keluarga secara serentak di tahun 2021. Tim pendatanya tidak lain adalah teman-teman di tingkat RT dan tingkat RW. Mulai dari kader, mulai dari remajanya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, stunting ini betul, kami tidak bisa melaksanakan sendiri. Kami harus konvergensi, gotong royong dengan berbagai kementerian lembaga. Salah satu contoh adalah kami dari Dinas Kesehatan yang menyiapkan amunisi terkait dengan misal makanan pengganti ASI, kemudian vitamin penambah darah, bukan dari BKKBN, tapi dari Dinas Kesehatan. Kemudian bagi keluarga-keluarga yang terisiko stunting, salah satu ada bantuan dari mana? Dinas Sosial itu yang memberikan bantuan. Melalui apa? Ada bansos, ada BLT, dan lain sebagainya. Artinya sinergitas, konvergensi, gotong royong, atau satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ini dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ini yang kita kembangkan di BKKBN. BKKBN melaksanakan kerjasama dengan Dinas Sosial, dengan Kementerian Agama, dengan Dinas Pendidikan, dengan KUA, dengan Dinas Hukum HAM, dengan Dinas
pertanian, seluruh dinas yang ada kita kerjasama. Artinya apa? Baik, Pak Saling Kamto. bahu-membahu dalam rangka percepatan penurunan stunting. Terima Baik kasih. Pak Kamto, terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini. Ya pemirsa, kita masuki segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Baik Dokter Ati, monggo untuk menambahkan begitu ya terkait tadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Inayah dan juga Bapak Fauzi. Terima kasih. Menambahkan saja, jadi sebenarnya tim pendamping keluarga ini walaupun memang pembentukannya di masing-masing RW sudah ada, tapi mereka juga terjunnya langsung ke masing-masing RT. Jadi mereka bisa bersinergi dengan perangkat RT yang ada di masing-masing wilayah. Yang kedua dari Pak Fauzi terkait dengan apakah ada kolaborasi, konvergensi dari semua lini ya di pemerintahan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukamto bahwa kita semua berkoordinasi, kita semua bekerja sama, masing-masing punya tupoksinya masing-masing. Yang kita kenal intervensi itu ada dua, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, intervensi spesifik adalah kita mengintervensi terkait kesehatannya, terkait nutrisinya ya. Kalau sensitif semuanya, lingkungannya, sosial ekonominya, psikologisnya. Nah, itu tidak mungkin ditangani oleh satu OPD saja atau satu bagian saja dari pemerintahan Kota Surabaya. Jadi kita pasti berkolaborasi. Ya, untuk penutup mungkin sekedar berpantun ya supaya Silahkan dokter. Ya, berlari-lari cari kue bolu. Kue bolu berserat di pinggir lentera. Mari kita hindari 4 terlalu agar keluarga sehat dan sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu. Satu lagi boleh? Ya, oh ya silakan. Ya, di pasar ada mangga, ada duren. Di sungai ada buaya, ada kepiting. Keluarga berencana itu keren, menuju Surabaya zero stunting. Baik, nah Ning Lucy, apa kemudian yang ingin Lucy sampaikan pada kesempatan ini mungkin juga sedikit menanggapi terkait tadi Ibu Inayah dan juga Pak Fauzi, Ya, silakan. Sekaligus ya Ibu Inayah dan Pak Fauzi untuk Iya. apa yang bisa dilakukan untuk para kader terkait dengan pencegahan stunting. Tadi sudah dijawab ya. Saya juga mendukung, jadi tentunya BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Ada peran serta kementerian lembaga lain. Ada 28 kementerian lembaga yang siap dari sisi anggaran maupun sisi program kerja untuk penanganan stunting. Lalu apa yang bisa dikerjasamakan dengan Kementerian Kesehatan misalnya. Tadi sudah disebutkan ada distribusi tablet tambah darah. Itu didistribusikan dan anggarannya dari Kementerian Kesehatan. Lalu ada lagi dari PUPR terkait dengan pembangunan jamban. Ya, itu juga dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Lalu kemudian Kementerian Desa juga melakukan hal yang sama, mengalokasikan anggaran untuk kepentingan stunting yang luar biasa. Di mana kita bersama-sama nanti memastikan harapan Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 penanganan stunting 14%. Ini adalah PR kita bersama. Selama kita bisa bekerja bersama untuk penanganan stunting ini, insya Allah tercapai tadi yang dicita-citakan. Tadi Dokter Ati sudah menyampaikan zero stunting untuk Indonesia. Baik, Dr. Anda Lucy Kurniasari atau yang akrab disapa Ning Lucy, terima kasih. Kemudian Bapak Sukamto SEMSI, terima kasih. Ibu Dr. Ati Tri Arini MKes juga terima kasih. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Salam BKKBN.
Baik, pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.